Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer kini sedang duduk di kursi panas, sebab pihak Manchester United lewat Edward Ward dikabarkan siap memecat Solskjaer dari posisi sebagai manajer. Jurnalis The Mirror, Steve Bates, melaporkan bahwa Edward Ward tidak akan ragu mengakhiri masa depan kerja Solskjaer. Edward Ward tidak akan melihat masa lalu Solskjaer sebagai legenda Man United dalam mengevaluasi pekerjaannya. Edward Ward memang tidak memecat Solskjaer dalam waktu dekat. Akan tetapi, jika kondisi tidak kunjung membaik, maka mantan manajer Cardiff City tersebut harus siap mengosongkan ruang kerjanya di Carrington. Di sisi lain, Steve Bates menyebut jika Edward Ward juga mendapat banyak kecaman. Steve Bates melanjutkan laporannya dengan menyebut Mauricio Pochettino sebagai calon kuat manajer baru Man United. Sebab direksi United menyadari bahwa pria asal Argentina belum punya klub dan bisa menjadi pilihan yang ideal. Pochettino sendiri dikabarkan sudah menolak beberapa tawaran dalam 2 pekan terakhir. Mantan manajer Tottenham tengah menanti tawaran tepat di panggung besar bersama klub barunya. Jika benar Solskjaer dipecat dan Pochettino menjadi pelatih Man United, sejumlah personil The Red Devils diprediksi bahagia. Sejumlah pemain Man United yang berpaspor Inggris dipercaya bahagia dengan keputusan manajemen di atas. Nama-nama seperti Phil Jones, Brandon Williams, Dean Henderson, dan Jesse Lingard bisa bernapas lega seiring kehadiran Pochettino. Nama-nama di atas dapat menunjukkan bahwa mereka layak mengisi starting 11 Manchester United. Sekedar informasi, untuk Jones dan Lingard sebelumnya merupakan langganan timnas Inggris. Namun seiring kehadiran Solskjaer di tubuh Man United pada Desember 2018, keduanya jadi jarang dipanggil timnas Inggris. Hal itu karena baik Jones dan Lingard jarang dimainkan Solskjaer di Man United. Selain nama-nama di atas, penunjukan Pochettino juga bak angin segar bagi personil andalan Manchester United yang berpaspor Inggris seperti Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood. Bukan tak mungkin di bawah arahan Pochettino, performa terbaik dari Rashford dan kawan-kawan dapat keluar. Ujung-ujungnya bukan hanya mereka yang diuntungkan, namun juga Man United dan timnas Inggris. Terkhusus timnas Inggris, mereka membutuhkan bantuan dari para pemain beken demi memenangkan gelar mayor. Sekedar informasi, setelah menjuarai Piala Dunia 1966, The Three Lions tak pernah lagi memenangkan trofi mayor. Bruno Fernandes marah di ruang ganti saat MU berjumpa Tottenham. Pemain 26 tahun itu marah pada rekan satu timnya dan Ole Gunnar Solskjaer sekaligus. Pemain Manchester United masuk ruang ganti dengan kondisi tertinggal 1-4. Bruno Fernandes tidak terima dengan kondisi itu. Pemain asal Portugal itu marah besar pada rekan satu timnya yang dianggap tampil di bawah performa. Bruno Fernandes menuduh para pemain tidak serius saat bermain. Mereka tidak menjunjung tinggi nama Manchester United di lapangan. Bukan hanya kecewa dengan kinerja rekan-rekannya, Bruno Fernandes juga tidak senang dengan taktik yang diterapkan Solskjaer. Pemain yang dibeli dari Sporting Lisbon makin kecewa saat tahu Solskjaer menggantinya pada pergantian babak. Sementara itu, pemain United juga disebut menyiapkan aksi balasan pada Eric Lamela yang memprovokasi Anthony Martial hingga mendapat kartu merah. Hanya saja, aksi itu mampu diendus oleh Jose Mourinho yang menarik keluar pemain asal Argentina pada pergantian babak. Kendati gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnas Prancis kala menghadapi Portugal, Paul Pogba tetap mampu tampil impresif di lapangan. Hal ini membuatnya mendapat pujian dari rekan setimnya Hugo Lloris. Aksi Pogba bisa dilihat dengan jelas oleh sang penjaga gawang, Hugo Lloris yang sekarang membela Tottenham. Lloris terkesima dengan penampilannya hingga tak sungkan-sungkan untuk memberikan pujian. Dalam kesempatan yang sama, Lloris juga berbicara soal permainan timnas Prancis secara keseluruhan. Katanya, Prancis sempat ketakutan dengan lini serang Portugal yang sangat berbahaya.
Lloris juga mengkritik soal ketajaman lini depan timnya yang digawangi oleh Antoine Griezmann, Olivier Giroud, dan Kylian Mbappe. Kendati demikian, ia merasa puas dengan performa keseluruhan rekan-rekan setimnya. Perjalanan Pogba DKK di pentas internasional belum berakhir. Mereka bakalan bertemu dengan Kroasia di ajang yang sama. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan di markas Kroasia, Maksimir Stadium. Sebuah harapan diungkapkan Edinson Cavani. Striker asal Uruguay itu berharap bisa menjadi mesin gol yang diandalkan MU musim ini. Cavani menjanjikan satu hal bagi para pendukung MU. Ia berjanji akan bekerja keras agar performanya bisa bagus dan mencetak banyak gol di MU. Cavani juga berjanji ia akan melakukan segala cara agar ia bisa memberikan banyak gol bagi Man United musim ini. Cavani sendiri saat ini belum bisa bergabung dengan Setan Merah. Ia masih menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Sebagai persyaratan ia bisa masuk ke Inggris. Manchester United telah berjuang untuk mendapatkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Padahal mereka memiliki pemain yang memiliki potensi serupa dengan pemain muda asal Inggris tersebut dari skuad akademinya. Setelah berjuang begitu keras, upaya Manchester United pun menemui jalan buntu seiring ditutupnya bursa transfer. Dan mereka menyadari kalau ada satu pemain muda di skuad akademinya yang memiliki potensi serupa. Pemain yang dimaksud adalah Sola Solitaire. Pria berusia 16 tahun tersebut sudah ditawari prakontrak. Dan kerap kali ia membuat pelatih tim muda terkagum dengan aksinya saat diberi kesempatan tampil. Solitaire cukup fleksibel dan bisa dimainkan sebagai winger maupun penyerang sentral. Keunggulan lainnya adalah ia bisa menggunakan kedua kakinya sama baiknya. Pujian untuk Solitaire datang dari pelatih U18 Manchester United, Neil Ryan. Ia mengatakan bahwa perkembangan sang pemain muda cukup baik sejauh ini. Beberapa pemain muda pun mendapat pujian khusus darinya. Dan sekarang fokus Manchester United, seperti yang dikatakan Neil Ryan, adalah membuat mereka tetap bisa merendah di saat pujian terus berdatangan. Klub Premier League Manchester United diberitakan memiliki target baru di musim dingin ini. Setan Merah dilaporkan ingin mendatangkan James Tarkowski dari Burnley untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama mengamati Tarkowski. Bek 27 tahun itu dinilai tampil apik di Burnley. Ia selalu tampil konsisten saat mengawal pertahanan The Clarets. Itulah mengapa MU menilai ia tidak akan kesulitan memberikan dampak yang besar di lini pertahanan MU. Menurut laporan itu, alasan lain mengapa MU tertarik merekrut Tarkowski karena harganya yang cukup terjangkau. Sang bek masih memiliki kontrak berdurasi 2 tahun di Tupmore, sehingga ia bisa didatangkan dengan harga yang cukup terjangkau. MU kabarnya bisa memboyongnya di kisaran 40 juta pound saja di bulan Januari nanti. Tarkowski bukan satu-satunya bek tengah yang diincar MU di bulan Januari nanti. Ada nama Dayot Upamecano yang juga kabarnya akan didatangkan MU. Tidak disangka-sangka bukan Manchester United yang akan merekrut David Alaba dari Bayern Munchen saat kontraknya berakhir tahun depan, melainkan raksasa Italia Juventus. Manchester United membutuhkan tambahan bek untuk mendampingi Harry Maguire mengawal jantung pertahanan. Namun sepertinya klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu harus gigit jari. Todovik Hazard merilis kabar yang mengejutkan. Media tersebut mengklaim bahwa Alaba telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk melanjutkan karirnya di Serie A mulai tahun depan. Bukan cuma Manchester United saja yang gigit jari. Klub lain yang menginginkan jasanya seperti Manchester City dan PSG juga mengalami nasib yang serupa. Sebuah kritikan diberikan Roy Keane kepada Marcus Rashford. Ia menilai sang penyerang tidak tampil dengan optimal saat bermain untuk timnas Inggris. Keane menilai Rashford harusnya bisa memberikan lebih pada laga itu. Namun ia tidak terlihat menunjukkan kemampuan terbaiknya terutama di babak pertama. Keane menilai Rashford adalah pemain yang talenta yang luar biasa. Namun ia harus mengeluarkan performa terbaiknya untuk bisa jadi andalan di timnas Inggris.
Sebuah tudingan diberikan Paul Scholes kepada manajemen Manchester United. Ia menilai manajemen MU tidak serius ingin mendukung Solskjaer agar MU kembali juara lagi. Scholes menilai bahwa indikasi manajemen MU tidak mendukung Solskjaer karena mereka tidak mendatangkan target transfer utama sang manajer. Scholes menyebut bahwa MU sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda akan menjadi penantang gelar yang serius. Namun dengan aktivitas transfer ini, mereka akan semakin sulit untuk meraih itu. Menurut gosip yang beredar, MU belum menyerah untuk mendatangkan Jadon Sancho. Setan Merah disebut akan mencoba merekrut sang winger di musim dingin nanti. Daftar peminat Eduardo Camavinga tahun depan semakin panjang setelah gelandang Rennes itu masuk dalam daftar incaran Manchester United. Menurut laporan tersebut, MU sangat tertarik untuk merekrut Camavinga. Ini dikarenakan MU terancam kehilangan Paul Pogba. Gelandang andalan MU itu baru-baru ini mengindikasikan bahwa ia akan pindah ke Real Madrid. Itulah mengapa MU mencoba merekrut Camavinga karena mereka tahu sang gelandang punya kualitas dan gaya bermain yang sangat mirip dengan Paul Pogba. Menurut laporan tersebut, MU tidak hanya sekedar berminat untuk merekrut Camavinga. Manajemen MU diberitakan tengah menyusun proposal perekrutan sang gelandang. Karena mereka tahu saingan mereka cukup berat untuk mengamankan jasa sang gelandang. Dengan perencanaan yang matang, MU berharap bisa mendapatkan talenta muda milik Prancis tersebut. Bek RB Leipzig, Angelino angkat bicara mengenai pembagian grup timnya di UCL musim ini. Ia menyebut bahwa di Rotenbullen tidak perlu merasa takut saat jumpa MU. Angelino menilai bahwa Leipzig tidak perlu takut melawan Manchester United. Ia menilai bahwa Setan Merah adalah tim yang sangat tidak konsisten sehingga mereka bisa mengalahkan mereka. Angelino menilai ada satu tim yang perlu diwaspadai ekstra oleh RB Leipzig. Klub itu adalah PSG, tim yang mengalahkan mereka di semifinal Liga Champions musim lalu. RB Leipzig berjumpa dengan Istanbul Başakşehir di pertandingan pertama fase grup UCL. Mereka baru berhadapan dengan MU di pertandingan kedua pada tanggal 29 Oktober mendatang.